Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli wal muslimina wal muslimat. Nah, ini. Jadi wajib ilmu itu dituntut. Ini. Oke anak-anak, sebagaimana biasa saya tidak memberikan panjang lebar mukadimah yang saya sampaikan, karena you sekarang sudah kelas 9. Lain halnya dengan pada saat you masih di kelas 7, saya memberikan berbagai macam mukadimah yang tujuannya agar anak-anak nanti dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib dan baik. Oke anak-anak, marilah kita berdoa sebagaimana biasa agar ilmu yang kita peroleh nanti oleh Allah betul-betul dibarokahi, diberikan petunjuk tentang kebenarannya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah. Senandung doa yang kita turunkan kepada Allah merupakan suatu awal untuk kita memperoleh ilmu yang barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, perlu saya sampaikan lagi, pada saat kita kali pertama minggu kemarin saya menyampaikan tentang pengertian hari akhir. Nah, bukankah dulu pada saat you masih di kelas 7, kelas 2, kelas 8 dan sekarang kelas 9. Untuk di kelas 9, kelas 7 sampai kelas 9 ini itu kita akan mempelajari masalah pengertian prioritasnya ya, masalah pengertian iman kepada Allah. 6 pengertian iman. 2 pengertian iman. Yang pertama dan yang kedua itu kita pelajari di kelas 7. Pengertian iman yang ketiga dan yang keempat kita pelajari di kelas 8, dan pengertian iman yang kelima dan yang keenam itu kita pelajari pada saat you di kelas 9. Baiklah, nah, untuk pengertian iman yang kelima tentunya masih ingat tak? Masih ingat apa? Iman kepada hari akhir, itu yang kelima. Bukankah kemarin sudah saya sampaikan, kamu juga sudah saya suruh melihat bukti-bukti yang meyakinkan terhadap eksistensi atau keberadaan hari kiamat, yaitu oleh Allah diilustrasikan di dalam Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ke 5. Ini. Nah, kemudian
minggu kemarin saya sampaikan, sekarang yang kita bahas adalah tanda hari akhir, yaitu tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Langsung saja. Nah, anak-anak, ada beberapa tanda yang saya sampaikan, bukan dalam arti ada sejumlah yang saya sampaikan tanda-tanda itu, bahkan mungkin lebih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang lain. Ini sebagian saja yang saya sampaikan. Ini loh, bila mana nanti mendekati tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan atau tanda-tanda yang perlu kita antisipasi, tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Benar-benar Allah akan memberikan kiamat, hari kiamat itu. Oke, singkat saja. Tanda-tanda hari akhir ini perlu you catat dalam bukumu, dicatat sehingga nanti dipelajari. Tanda-tanda hari akhir yang pertama, di sana saya mengatakan bila mana hamba perempuan itu telah melahirkan Tuhannya atau penghulunya. Maksudnya bagaimana, Pak? Kok hamba perempuan telah melahirkan Tuhannya? Berarti orang perempuan itu apakah melahirkan Tuhan? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini. Tadi saya sampaikan bahwa hamba perempuan itu telah melahirkan Tuhannya. Padahal ini sudah terjadi loh, anak. Sudah terjadi. Namun kita kurang merespon. Akan bukti-bukti Allah yang itu merupakan suatu peringatan bagi Allah, tanda-tanda itu. Maksudnya begini, bila mana seorang perempuan itu telah melahirkan Tuhannya. Jadi seorang perempuan yang baru melahirkan anak itu, dan anak itu oleh orang banyak dianggap Tuhan. Loh, kok dianggap Tuhan? Ya, dikarenakan anak itu memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa, sehingga banyak orang memuja dan memujinya terhadap anak itu. Nah, kalau orang lain sudah memuja dan memuji terhadap anak itu, kan otomatis kita kan melupakan Allah, melalaikan Allah, padahal itu adalah makhluknya Allah. Nah, kalau kita sudah memuji kepada anak itu, berarti yang kita sembah, kita puji, kita puja itu kan anak itu, bukan Allah. Nah, bisa diterima? Jadi bila seorang perempuan itu melahirkan bocah, tapi bocah itu kok memiliki suatu keistimewaan, atau dikatakan pada saat lahir anak itu kok bisa ngomong. Di saat lahir anak itu kok langsung bisa berjalan dan berlari-lari, dan ya macam-macam lah sejenisnya itu. Nah, ini secara otomatis orang yang kurang memiliki hati rasa beriman, dia atau mereka akan memujinya dengan segala pujian agar keberhasilan dia atau mereka itu terpenuhi. Oke, bisa diterima? Yang kedua, tanda-tanda yang kedua, bila mana ada seorang pengembala kambing yang selama ini hidupnya dalam kemelaratan, melarat. Tiba-tiba dia dapat mendirikan sebuah bangunan gedung yang besar, yang megah, yang kokoh, yang kuat.
Jadi maksudnya begini, ada seorang pengembala kambing, wong angon wedhus itu kan uripe ya seperti itulah pandangannya orang lain. Ya, kamu punya tetangga sebagai pengembala kambing ya keberadaannya seperti itu. Nah, karena ini kekuasaan Allah dan peringatan Allah, maka si pengembala kambing itu oleh Allah diberikan ya keajaiban. Allah dapat membangun sebuah rumah, sebuah gedung yang mewah dan kuat. Kadang-kadang orang berpikir, wong atasnya wong ingu wedhus kok iso gawe omah sing koyo ngono. Allah. Itu semuanya kekuasaan Allah. Yang kita tidak sampai jauh ke sana untuk memikir apakah ini merupakan suatu tanda atau merupakan suatu ironisnya dunia saja. Nah, kita harus berpikir ke sana. Nah, ini karena peringatan Allah ya berbentuk apapun saja yang merupakan suatu peringatan Allah, menurut akal sehat ya dapat diterima. Dapat diterima. Ini. Oke, bisa difahami ya. Kemudian yang ketiga, bertambah pendeknya zaman. Seolah-olah setahun itu serasa sebulan. Kalau kita turunkan sebulan serasa seminggu. Seminggu serasa sehari. Sehari pun kita lalui seolah-olah merasakan satu hari itu 1 jam. Begitu sampai ke menit, detik, sekon. Nah ini, mungkin kamu sudah merasakan, tapi kamu tidak menikmatinya. Kadangkala iyo di ngenane lo tas riyo yo maksud saiki riyo yo meneh. Di ngenane lo si piro ini tas melaksanakan kurban. Saiki wis kurban maneh. Nah ini, apalagi pada saat bulan puasa, doa yang kita doakan kepada Allah itu mustajab benar, tapi kita tidak merasa, padahal itu permintaan you sendiri. Permintaan you sendiri. Ya setelah sahur pagi-pagi sudah jam 6 mengatakan, oh ini kok gak dang sore ya, dang buka lah. Seperti itu kan? Coba kalau itu kita sadari, kita akan merasa bahwa itu adalah merupakan suatu tanda-tanda dari Allah. Oke, bisa diterima ya. Kemudian yang keempat, orang sudah tidak tahu membedakan harta pencahariannya. Apakah pencaharian yang kita perolehnya itu halal atau haram? Mungkin you sekarang sudah dapat merasakan sendiri. Siapapun orang yang mencari mata pencaharian dengan cara halal, itu pun sudah banyak yang tampak. Sudah banyak yang tampak. Nah, dengan penampakan pemerolehan mata pencaharian yang seperti itulah, ini yang jelas merupakan suatu peringatan dari Allah. Tanda-tandanya hari kiamat itu makin dekat. Itu tanda yang ketiga. Ya, itu nanti tolong yang berprosentase. Katakan apa yang saya sampaikan ini, setelah selesai anggaplah semuanya yang kita pelajari tadi 100%. 100% nanti kalau saya menyampaikan beberapa tanda, 10 tanda misalkan saja ya. Nah 100% dibagi 10, berarti satu tanda itu sama dengan 10%. Nah bila mana 10 tanda itu yang sudah terlaksana hanya sudah 8 tanda, berarti kan tinggal 2. Nah kalau kita anggap satu tanda 10%, tinggal 2 yang belum ada itu kan 20%. Nah berarti otomatis hari kiamat ini kurang 2%, insya Allah akan segera tiba. Ini kan merupakan suatu tanda saja. Kita yang mencermati,
kita yang memperhatikan. Oke, bisa diterima anak-anak ya. Ini sebagai tanda saja, rambu-rambu saja. Ya, rambu-rambu saja. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima, semakin merajalela dan hebatnya kesombongan manusia yang ada di muka bumi ini. Seolah-olah merekalah yang memiliki kekuasaan di alam dunia ini. Sehingga sepertinya sopo siro, sopo insun. Ini merajalela. Bagi orang yang kaya sombong, bagi orang yang memiliki pangkat derajat kedudukan yang terhormat, dia atau mereka atau beliau memiliki suatu kesombongan, dan kesombongan yang dimilikinya itu senantiasa ditunjukkan di sebagai tempat di mana beliau atau mereka berada. Glo, aku presiden, glo, aku seorang bupati, glo, aku anak bupati, glo, aku anak kiai, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang berikutnya, berarti yang keenam ya, terjadinya banyak fitnah. Terjadinya banyak fitnah. Nah, terjadinya banyak fitnah ini terlaksana sepotong gelap gulita, anak-anak. Kenapa dikatakan demikian? Seolah-olah orang itu kalau sudah gelap gulita, dia atau mereka paginya mengatakan beriman, sorenya sudah kafir. Nah, ini banyak orang yang menjual agamanya demi kepentingan atau laba duniawi. Ini sampai rela menjual keyakinannya. Oke, berikutnya kita yang keberapa? Yang ketujuh ya. Terjadinya banyak huru-hara yang berupa peperangan atau pembunuhan. Ini sekarang kita perhatikan, banyak tuh sekarang. Oleh karena itu tanda ini sudah terlewati atau sudah dilaksanakan atau masih berada di tengah-tengah pelaksanaan. Terjadinya banyak peperangan, permusuhan, mencaci makian di mana-mana, tidak hanya di negara kita, di seluruh seantero dunia. Itu sudah banyak seperti ini. Apalagi dengan keberadaan wabah pandemi COVID-19 ini, antara negara yang satu dengan negara yang lain saling mencaci maki, ini mengolok-olokkan sehingga terjadi suatu kehuru-haraan. Ini. Oke, yang berikutnya, kaum wanita sudah tidak tahu malu lagi. Nah, kalau saya mengibaratkan kaum wanita sudah tidak tahu malu lagi ini, mereka itu saya anggap berbaju tapi telanjang. Ngerti maksudnya? Berbaju tapi telanjang. Ini. Atau zina dan menjadi-jadi. Sehingga suatu saat orang ragu-ragu, benarkah itu ayah saya? Benarkah itu anak saya? Ini banyak tahu sekarang. Banyak tahu. Orang tuanya sudah berohye dengan anaknya sendiri karena melihat kemolekan dan kecantikannya, padahal itu anaknya sendiri. Kenapa mereka melakukannya seperti itu? Ini kan sudah merupakan suatu tanda kan? Oke, you kan tahu sendiri berita di medsos atau di elektronika yang lain, tahu kan, mendengar sendiri kan hal-hal yang seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan mereka berbaju tapi telanjang. Nah, kenapa? Mereka itu statusnya sebagai seorang perempuan tapi tidak menempati tempat keperempuannya. Justru malah sebaliknya.
dia atau mereka lah seorang perempuan, tapi etika atau dan lain sebagainya justru malah tomboy. Yang dilakukannya adalah suatu keperilakuan seorang laki-laki. Ini maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, singkat saja. Kemudian yang berikutnya adalah datangnya Dajjal. Dajjal itu artinya anak-anak, pembohong besar, penipu besar, pengecut besar, ya, pembohong besar lah, katakan begitu. Nah, sementara ini para ulama menafsirkannya bahwa Dajjal itu adalah sebagai seorang komunis, seorang komunis. Nah, seorang komunis itu kan tidak bertuhan kan itu. Kemudian yang berikutnya adalah turunnya Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa ini turun ke bumi oleh Allah, disuruh turun ke bumi untuk memberikan suatu peringatan menuju ke hal kebaikan. Jadi Nabi Isa sampai saat ini masih hidup, benar. Ya apa bentuknya ganteng apa elek? Kita tidak tahu. Allah itu dapat menyerupakan keinginannya Nabi Musa itu seperti apa. Jangan-jangan teman kita sendiri, jangan-jangan tetangga kita sendiri yang pada saat mengingatkan you tidak percaya untuk diingatkannya. Nah, ini itu Nabi Isa. Tapi yang jelas Nabi Isa turun kembali disuruh memperingatkan kepada kaumnya Rasulullah manusia agar mereka itu kembali ke tauhid dan memberitahukan kelirunya kepercayaan yang dianggap dia Tuhan atau anak Tuhan. Tiling nih, Tuhan itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya seekor binatang yang maha dahsyat. Keluarnya dari mana Pak? Dari perut bumi. Itu suatu saat nanti kalau binatang yang maha dahsyat itu sudah keluar dari perut bumi, sudah ini sepertinya kita tidak bisa untuk menghindar, ngamuk gak karu-karuan. Jangankan kita, gunung itu diselentik itu saja mencela. Jangankan kita, sebel aja sudah gak karu-karuan. Nyebul mulai dari Amerika, sebul toko Amerika, akhirnya sampai ke Amerika mencela. Nah ini itu seekor binatang yang padahal binatang yang maha dahsyat itu oleh Allah di dalam perut bumi sekarang dari kerangkeng, masih di kerangkeng. Penjaranya itu sudah besi-besinya itu sudah hampir karatan semua, sudah hampir tipis sudah. Nah ini ngeri ya, ngeri itu. Seperti apa binatangnya itu. Oke, kemudian berikutnya goncangnya alam dengan hebat. Alam ini akan bergoncang, di mana ya, seperti kena lindu kemarin, gempa bumi. Itu tidak seberapa, tidak sepucuk jarum pun kegoncangan itu. Kita sudah bingung ke sana kemari. Ya Allah, bagaimana ini udah. Gitu. Dan samping itu, seolah-olah matahari yang selama ini kan yang kita lihat matahari kan muncul dari timur kan. Nah itu kalau sudah matahari itu muncul dari barat, sudah wallahu a'lam sudah. Gitu. Ini wallahu a'lam dia akan tompes. Kemudian yang berikutnya munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini Ya'juj wa Ma'juj ini yang merupakan suatu dua suku bangsa yang saling membinasakan dunia, mencari kemenangan sendiri. Itu diantaranya tanda-tanda berikutnya dan lain-lain sebagainya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Berapa kamu persentasekan 100% dibagi itu berarti apa yang tertera yang kita pahami tadi itu anggaplah satu tanda itu berapa persen,
dan yang sudah dilaksanakan itu berapa persen, dan kemudian tinggal berapa persen, kiamat itu akan segera tiba. Oleh karena itu menambah keyakinan kita, lebih berhati-hati untuk beribadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat diselamatkan dunia dan akhirat. Demikianlah anak-anak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.